Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan dengan judul unsur radioaktif. Bentar nge-lag. Nge-lag, euy. Udah ada sih. Nge-lag cuy. Kepada Rahma, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang pengertian unsur radioaktif dan sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur radioaktif. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu sih unsur radioaktif. Radioaktif adalah zat yang mengandung inti yang tidak stabil, yang secara spontan memancarkan sinar atau energi seperti radiasi. Oke, next. Nah, di mana kita akan mengenal yang namanya pita kestabilan. Jadi seperti inilah gambar dari pita kestabilan. Di sini ada N, ada Z, di mana N adalah jumlah neutron dan Z adalah jumlah proton. Nah, kemudian konsep dari gambar pita kestabilan yang di sini yaitu yang pertama, isotop yang stabil terletak pada pita kestabilan, sedangkan yang tidak stabil berada di atas, bawah, atau luar pita kestabilan. Nah, isotop yang dimaksud ini adalah Z sama dengan N. Nilai dari jumlah proton atau Z itu sama dengan jumlah neutron atau N. Yang kedua, unsur bernomor atom di bawah 83 bersifat stabil kecuali teknisium dan prometium. Namun, dapat memiliki isotop yang tidak stabil yang disebut radioisotop. Kemudian yang ketiga, unsur bernomor atom di atas 83 pasti bersifat radioaktif. Kemudian yang keempat, unsur bernomor atom 83 ke bawah pada pita kestabilan, sedangkan bernomor di atas 83 berada di luar pita kestabilan. Next. Oke, yang selanjutnya saya akan menyebutkan sifat-sifat unsur radioaktif. Yang pertama, dapat menembus kertas atau lempeng logam tipis. Yang kedua, dapat mengionkan gas yang disinari. Yang ketiga, dapat menghitamkan plat film. Yang keempat, dapat menyebabkan ZNS berpendar. Yang kelima, dapat diuraikan oleh medan magnet menjadi 3 sinar, yaitu sinar A, alfa, dan sinar beta, dan sinar gamma. Oke. Sebaik, untuk jenis-jenis partikel dasar dan materi selanjutnya, saya kembalikan ke moderator untuk dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rama. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 2 kepada Juprizal. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis partikel dasar. Untuk partikel gelombang yaitu sinar alfa dengan muatan plus, terus sinar yang kedua sinar beta dengan muatan min,
Dan yang ketiga sinar Y atau foton muatannya 0. Dan yang keempat elektron muatan min. Dan proton muatan plus. Dan neutron muatannya 0. Dan positron atau anti elektron muatannya plus. Dan antiproton muatannya min. Dan neutron atau deuterium muatannya plus. Dan yang terakhir yaitu triton atau tritium muatannya plus. Oke, next. Macam-macam unsur radioaktif. Oke, next. Untuk sinar alfa, maksudnya di sini radiasi alfa terdiri dari inti helium yang dipancarkan dari sumber radioaktif. Partikel alfa mengandung 2 proton dan 2 neutron, serta memiliki muatan positif terangkap, dan radiasi ini terdiri dari seberkas sinar partikel alfa. Oke. Untuk yang kedua, sinar beta. Untuk sinar beta ini terdiri dari partikel-partikel yang bermuatan negatif atau identik dengan elektron. Sinar beta mempunyai daya tembus yang lebih besar dari sinar alfa, akan tetapi memiliki daya pegionnya lebih kecil dibandingkan sinar alfa. Berkas ini dapat menembus kertas aluminium setebal 2 hingga 3 mm. Partikel beta dapat dibelokkan oleh 2 medan, yaitu medan listrik dan medan magnet, tapi arahnya berlawanan dari partikel alfa. Oke, next. Yang ketiga, sinar gamma. Sinar gamma maksudnya di sini yaitu radiasi elektromagnetik cahaya tampak yang bisa kita lihat, juga termasuk sinar radia elektromagnetik. Akan tetapi, dengan energi yang lebih rendah, sinar gamma sering dipancarkan oleh inti atom radioaktif yang meluruh seiring dengan radiasi alfa atau beta. Okay, next. Sifat-sifat sinar alfa, beta, dan gamma. Oke. Untuk sinar alfa yaitu ada 5 poin. Yang pertama yaitu dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Yang kedua, mengionisasikan gaya gas yang dilalui. Yang ketiga, kecepatan sebuah partikel 10⁻⁷ meter per sekon. Yang keempat, daya tembus sinar alfa sangat kecil. Yang kelima yaitu memiliki energi kinetik yang sangat besar. Untuk sinar beta, sifat-sifatnya ada 4, yaitu memiliki kecepatan 10⁸ meter per sekon. Yang kedua, memiliki daya tembus yang lebih dari partikel alfa. Yang ketiga, dapat menyebabkan kerusakan radiasi lebih besar karena dapat dengan mudah melewati kulit tubuh. Yang keempat, menghasilkan sinar X ketika dihentikan oleh logam yang memiliki nomor atom dan titik leleh tinggi. Untuk sinar gamma, sifat-sifatnya ada 5. Yang pertama, tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik dan magnet. Yang kedua, mempengaruhi plat fotografi. Yang ketiga, memiliki daya tembus yang tinggi. Yang keempat, kekuatan ionisasi sangat rendah dibandingkan dengan partikel alfa dan beta. Dan yang terakhir yaitu kecepatan sinar gamma sama dengan kecepatan cahaya. Reaksi inti dan radiositom. Reaksi inti ini ada 3, yaitu berlakunya hukum kekekalan nomor massa. Yang kedua, berlakunya hukum kekekalan nomor atom. Yang ketiga, berlakunya hukum kekekalan energi. Oke, next.
Untuk reaksi fisi adalah reaksi peluruhan inti atau disintegrasi radioisotom atau unsur radioaktif. Contohnya transmutasi alami, yang kedua transmutasi buatan. Oke. Selanjutnya reaksi fusi merupakan reaksi pelemburan dua inti yang menghasilkan suatu inti baru. Contohnya sifat reaksi peluruhan inti, pelemburan inti. Itu sifatnya massa inti, massa reaktan, dan massa produk. Yang sifat ketiga energi, lebih besar dan lebih kecil. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Juprizal. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri 3. Kepada Dwi Asri, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang radioisotop. Secara garis besar, radioisotop digunakan dalam dua hal. Yang pertama yaitu sebagai peranut, yaitu untuk mempelajari suatu sistem. Yang kedua yaitu sebagai sumber radiasi, yaitu untuk menghasilkan sinar-sinar radioaktif. Oke, next. Adapun manfaat larutan unsur radioaktif. Yang pertama yaitu dalam bidang kedokteran. Terdapat 24 Na atau natrium mendeteksi adanya gangguan peredaran darah. Selanjutnya yaitu 59 Fe atau besi mengukur laju pembentukan sel darah merah. Selanjutnya 11 C atau karbon mengetahui metabolisme secara umum. Lalu 131 I atau iodin mendeteksi kerusakan pada kelenjar tiroid. Lalu 32 P atau fosfor mendeteksi penyakit mata, liver, dan adanya tumor. Oke, next. Selanjutnya yaitu di bidang industri. Digunakan untuk meningkatkan kualitas produksi, seperti yang pertama itu adalah industri makanan. Sinar gamma digunakan untuk mengawetkan makanan, membunuh mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan pada sayur dan buah. Selanjutnya yaitu industri metalurgi. Digunakan untuk mendeteksi rongga udara pada besi CO2, mendeteksi sambungan pipa pada saluran air, keretakan pada pesawat terbang, dan lain-lain. Lalu industri kertas. Itu digunakan untuk mengukur ketebalan kertas. Selanjutnya industri otomotif digunakan untuk mempelajari pengaruh oli dan aditif pada mesin selama mesin bekerja. Oke, next. Selanjutnya yaitu di bidang hidrologi. Terdapat 24 Na atau natrium dan 131 I atau iodin digunakan untuk mengetahui kecepatan aliran sungai. Lalu menyelidiki kebocoran pipa air bawah tanah. Dan 14 C atau karbon dan 13 C atau karbon untuk menentukan umur dan asal air tanah. Oke, next. Selanjutnya yaitu bidang kimia. Itu menentukan asal molekul air yang terbentuk, analisis pengaktifan neutron, dan sumber radiasi dan katalis pada suatu reaksi kimia. Next.
Selanjutnya yaitu bidang biologi, mengubah sifat gen dengan cara memberikan sinar radiasi pada gen tertentu. Lalu menentukan kecepatan pembentukan senyawa pada proses fotosintesis menggunakan diisotop C14. Dan meneliti gerakan air di dalam batang tanaman. Selanjutnya yaitu di bidang pertanian. Terdapat 37P atau fosfor dan 14C atau karbon untuk mengetahui tempat pemupukan yang tepat dan mutasi gen atau pemuliaan tanaman. Selanjutnya di bidang peternakan, yaitu mengkaji efisien pemanfaatan pakan untuk produksi ternak dan menggunakan informasi dasar kimia dan biologi maupun inti kualitas pada pakan ternak. Okay, next. Yang selanjutnya yaitu dampak Selanjutnya yaitu dampak negatif radiasi dari unsur radioaktif. Dampak negatif ini yaitu radiasi zat radioaktif dapat memperpendek umur manusia. Hal ini karena zat radioaktif dapat menimbulkan kerusakan jaringan tubuh dan menurunkan kekebalan tubuh. Lalu radiasi unsur radioaktif dapat mengakibatkan kemandulan mutasi genetik pada keturunannya. Lalu radiasi unsur radioaktif dapat mengakibatkan terjadinya pembelahan sel darah putih sehingga mengakibatkan penyakit leukemia. Selanjutnya yaitu radiasi unsur radioaktif dapat menyebabkan kerusakan somatis terbentuk lokal dengan tanda kerusakan kulit, kerusakan sel, pembentukan sel darah, dan kerusakan sistem saraf. Lalu adapun pengaruh radiasi pada makhluk hidup. Pengaruhnya yaitu terdapat efek segera, di mana efek ini muncul kurang dari 1 tahun sejak penyinaran. Gejalanya biasanya muncul adalah mual dan muntah, rasa malas dan lelah, serta terjadi perubahan jumlah butir darah. Contoh dari efek segera ini yaitu epilasi atau rontoknya rambut, memerahnya kulit, dan luka bakar. Dan selanjutnya yaitu efek tertunda. Efek ini muncul lebih dari 1 tahun sejak penyinaran. Efek tertunda ini dapat juga diderita oleh turunan dari orang yang menerima penyinaran. Contohnya seperti katarak dan kanker. Oke, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dwi Asri. Begitulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau masih bingung tentang unsur radioaktif? Silakan raise hand untuk bertanya. Baik, kepada Tarisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Tarisa Nabila, perwakilan dari kelompok 2, ingin menanyakan sebuah pertanyaan kepada kelompok 6 berupa apa yang terjadi jika suatu sampel dari unsur radioaktif yang telah kita temukan dia
kehilangan masanya secara bertahap. Terima kasih. Baik, terima kasih Tarisa. Selanjutnya kepada Berlian, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Berlian Abutari dengan NIM A1-1222052 ingin bertanya kepada kelompok 6. Menurut kelompok 6, apa penyebab suatu unsur bisa mempunyai sifat radioaktif? Terima kasih. Oke, terima kasih Berlian. Baiklah, kelompok kami akan melakukan diskusi untuk menjawab dua pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan Tarisa akan dijawab oleh Juprizal. Kepada Jupri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tarisa, yaitu apa yang akan terjadi pada sampel jika suatu sampel unsur radioaktif ditemukan telah kehilangan masanya secara bertahap. Di sini suatu sampel unsur radioaktif ditemukan telah kehilangan masanya secara bertahap terjadi karena adanya peluruhan alfa atau emisi alfa. Peluruhan alfa ini menyebabkan inti atom meluruh dan memancarkan partikel alfa yang tersusun atas 2 proton dan 2 neutron. Atau dengan kata lain yaitu ion EH2+. Ini akan membuat massa atom hilang bertahap dan berkurang sebanyak partikel alfa yang diluruhkan. Baik, itulah jawaban yang dapat saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Baik, terima kasih Jupri. Kepada Tarisa, apakah sudah dimengerti? Terima kasih atas jawabannya kepada Juprizal dan moderator. Terima kasih juga telah menerima pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan Berlian akan dijawab oleh Dwi Asri. Kepada Dwi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Berlian atas pertanyaan, menurut kelompok Anda, apa penyebab suatu unsur bisa mempunyai sifat radioaktif? Penyebabnya itu karena jumlah neutron tidak sesuai. Inti menjadi tidak stabil dan suatu saat akan melepaskan ketegangannya dengan mengeluarkan sinar radiasi. Inti yang tidak stabil itulah yang mengakibatkan zat menjadi radioaktif. Itulah jawaban dari saya. Apakah sudah dimengerti? Sudah dimengerti? Baik, terima kasih kepada kelompok 6, terutama kepada Dwi, yang telah menjawab pertanyaan dari saya dapat memahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada
Tarisa dan Belian yang sudah bertanya. Jadi begitulah hasil presentasi kami. Jadi di akhir ini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Rehan. Jadi kesimpulannya yaitu radioaktif adalah zat yang mengandung inti yang tidak stabil yang secara spontan memancarkan sinar atau radiasi. Unsur radioaktif dapat mengalami reaksi inti, yaitu proses yang terjadi apabila partikel-partikel nuklida atau inti atom saling melakukan kontak. Ada banyak sekali manfaat radioaktif dalam berbagai bidang. Bukan hanya manfaat, tetapi radioaktif juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan. Nah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 6 sudah presentasi kelompoknya dengan materi radioaktif. Oke, begitulah pertemuan kita hari ini. Pertemuan 13, presentasi kelompok 5 dan kelompok 6. Saya akhiri saja, saya end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.